Shalom jemaat Tuhan, pada PIK kali ini temanya adalah menghormati ayah ibu. Dalam Keluaran 20 ayat 12, Efesus 6 dan Kolose 3. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap perkataan hamba bimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami semua lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menghormati ayah dan ibu. Nah, Keluaran 20 ayat 12 dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sedangkan Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Nah, kalau kita mempelajari 10 hukum Taurat adalah seperti tanda salib. Ada garis yang horizontal, ada garis yang vertikal. Seperti gambar yang saudara lihat. Ya. Hukum kelima adalah sebagai transisi. Ya. Hukum 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima. Hukum yang kelima sebagai transisi hubungan vertikal. 1 sampai 4 itu vertikal. Lalu transisinya hukum kelima dari hukum ke-6 sampai 10 itu tentang hubungan yang berkaitan dengan hubungan horizontal. Ya. Jadi hukum ke-5 sebagai transisi hubungan vertikal ke horizontal juga memimpin semua hubungan horizontal lainnya. Iya. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena orang tua adalah sebagai wakil Allah bagi anak-anak dalam keluarga. Wakilnya Allah, representatif Allah bagi anak-anak dalam keluarga. Ya. Nah, ini penting. Ayah itu menyatakan sifat kebapaan daripada Allah. Sifat kebapaan dari Allah. Ibu menyatakan sifat keibuan Allah. Nah, mungkin sudah bertanya, kalau sifat kebapaan Allah sering kita dengarkan, tapi sifat keibuan Allah tuh yang mana? Misalnya kita lihat dalam Yesaya 66 ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Jadi peranan seorang ibu bagi anak-anak salah satunya adalah menghibur anaknya. Ya. Seperti seorang dihibur ibunya, demikian aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Yesaya 66 ayat 13. Itu adalah sifat keibuan daripada Allah. Jadi seorang ibu dalam keluarga itu menyatakan sifat keibuan dari Allah. Iya. Pertanyaan tadi, mengapa harus menghormati orang tua? Yang kedua, lihat teladan tanggung jawab manusia Yesus terhadap ibu dan adik-adiknya. Kita bercermin dari tanggung jawab Yesus sebagai manusia kepada ibu dan adik-adiknya. Lihat Markus 6 ayat 3a. Nah, di situ dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Yesus menggantikan peranan ayahnya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ya. Bukankah ia ini tukang kayu? Itu Yesus tukang kayu. Anak Maria, saudara Yakobus, jadi adiknya Yesus secara manusia itu Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon.
bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Jadi Yesus dalam keluarga Yusuf dan Maria, Yesus tuh anak paling tua, paling sulung. Dan menurut tradisi Yahudi ada perbedaan usia yang cukup besar antara Yusuf dengan Maria. Sehingga setelah punya beberapa anak, Yusuf sudah dipanggil Tuhan. Sehingga yang menggantikan peran Yusuf sebagai orang yang mencari nafkah, yang bekerja, ya, sebagai tukang kayu adalah Yesus. Nah, kan dikatakan bukankah ia ini tukang kayu? Ya, jadi dia menggantikan peran ayahnya, ya. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Jadi ini menyatakan teladan Yesus sebagai anak paling sulung yang bertanggung jawab untuk memelihara, untuk mendukung mamanya dan adik-adiknya. Ya. Kalau kita menghormati orang tua kita, ya salah satu wujudnya lah kita memperhatikan mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Ya. Oke. Yang ketiga, yang berikutnya, bahkan sewaktu di atas salib, Yesus mengatakan apa ya? Di atas salib itu. Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya yaitu Maria dan murid yang dikasihnya yaitu Yohanes ada di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Padahal Yohanes itu bukan anaknya Maria. Yohanes itu saudaranya, bukan anak Yohanes itu sepupu daripada bukan sepupu tapi keponakan, ya, atau anak daripada saudaranya Maria. Ya. Kenapa Maria dititipkan kepada Yohanes? Ya. Nah, menurut tradisi Yahudi waktu itu, Yesus sampai beliau mati di atas salib, saudara Yesus yang lain itu mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Nah, mereka pikir apa-apaan nih Yesus terlalu berani mengklaim diri Mesias. Nah itu loh sekarang buktinya Yesus itu disalibkan. Jadi sampai Yesus mati di salib, saudara Yesus yang saudara kandung, ya, saudara dalam rumah tangga, anak sebagai dari Maria dan Yusuf itu, saudaranya belum percaya Yesus. Maka dari itu, kalau Yesus menitipkan mamanya itu Maria kepada Yohanes, itu karena saudara Yesus waktu itu belum percaya Yesus, sehingga mereka mencela Maria. Kenapa kamu ikut-ikutan Yesus? Ya, sehingga Yesus sebelum mati di salib, Yesus menitipkan, tolong ya, tolong pelihara, tolong perhatikan mamaku. Dia pesan kepada Yohanes. Tapi setelah Yesus bangkit, ya tentunya saudara Yesus itu percaya bahwa Yesus memang adalah Mesias. Ya. Jadi sebab di atas salib Yesus memperhatikan nasib daripada mama secara manusia itu, Maria. Ibu, inilah anakmu, maksudnya dia berkata mamanya secara manusia itu Maria akan dipelihara oleh Yohanes, ya. Kemudian katanya kepada muridnya, ya, kepada Yohanes, inilah ibumu. Ya. Dan sejak saat itu murid itu Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Ya. Oke. Yang ketiga, mengapa harus menghormati orang tua? Yang ketiga, karena ajaran Paulus mengatakan demikian. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah yang dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada perintah tapi ada janji. Kalau kau melaksanakan perintahku untuk menghormati ayah dan ibumu, maka engkau berbahagia, panjang umur di bumi. Ya. Itu ajaran Paulus. Ya. Nah,
Dalam Kolose 3:20 dikatakan dalam terjemahan sehari-hari, ya, anak-anak adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Yang menyenangkan hati Allah. Ya, kalau kita menghormati orang tua, ada batasannya. Ada batasannya. Ada batasan dalam menghormati orang tua. Itu dapat dalam Kisah Rasul 5:29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi orang tua biar bagaimanapun tetap manusia. Kalau perintah mereka bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, tapi kalau perintah mereka sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengasihi mereka, kita harus memelihara mereka. Ya, oke. Nah, mengapa anak yang menghormati orang tua diberikan bahagia dan panjang umur? Pertanyaannya. Yang menghormati orang tua diberikan bahagia dan panjang umur. Mengapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umurmu di bumi. Ya, karena seorang anak yang sejak dini diajarkan untuk menghormati orang tua, dapat menghormati orang-orang lain dalam masyarakat. Iya. Orang anak itu nggak bisa menghormati orang-orang lain kalau dia sendiri membenci orang tuanya. Orang tua yang melahirkan, yang memelihara mereka sejak kecil kok tidak dihormati. Bagaimana mereka bisa menghormati orang-orang lain? Nggak mungkin. Ya, seorang anak yang sejak dini diajarkan untuk menghormati orang tua dapat menghormati orang-orang lain dalam masyarakat. Akibatnya kalau mereka menghormati orang lain dalam masyarakat, anak itu akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Iya, karena hubungan kita dengan masyarakat itu hubungan timbal balik. Kalau kita mengasihi mereka, ya mereka akan mengasihi kita. Ya, nah itu jawaban. Mengapa anak yang menghormati orang tua diberikan bahagia dan panjang umur? Oke, ini hanya perbandingan. Ini program Mao Zedong sekian puluh tahun yang lalu ya. Dia bagaimana membuat rakyat RRC menjadi setia kepada pimpinan negara. Ya. Tapi caranya keliru banget. Program Mao Zedong untuk menghancurkan kesetiaan anak kepada orang tua. Ya, dalam tradisi Tionghoa, kesetiaan anak kepada orang tua itu sangat jelas. Lalu Mao Zedong memerintah, kemudian dia berusaha menghancurkan kesetiaan anak kepada orang tua. Ya, kita lihat gambar ini. Ya, anak mulai berani melaporkan orang tuanya kepada pihak berwajib. Jikalau misalnya orang tuanya di dalam rumahnya itu mengatakan ucapan-ucapan yang nggak senang terhadap pemerintah, yaitu Mao Zedong, itu anaknya yang di dalam rumah itu ketika mendengar perkataan orang tuanya menjelek-jelekan Mao Zedong, dia bisa laporkan perbuatan dan perkataan orang tuanya kepada pejabat, sehingga orang tuanya akan ditangkap, akan disiksa begitu. Jadi yang menyampaikan, yang melaporkan anaknya sendiri. Nah, ini program Mao Zedong waktu itu. Ya, untuk menghancurkan kesetiaan anak kepada orang tua waktu itu. Sehingga Mao Zedong berkata, kesetiaan kalian anak-anak yang utama kepada pimpinan negara, yaitu Mao Zedong sendiri. Ya, itulah cara Mao Zedong waktu itu. Ya, yang keliru. Ya. Nah, kita perlu ingat, jangan lupa apabila keluarga hancur, maka masyarakat juga hancur. Karena keluarga adalah
kumpulan sel yang terkecil dalam masyarakat. Jikalau keluarga hancur, anak-anak nggak menghormati orang tua, ya masyarakat juga akan hancur. Nah itu terjadi. Ya. Nah ini satu yang namanya revolusi kebudayaan waktu itu. Ya. Dan itu salah programnya Mao Zedong, untuk keliru. Ya. Oke. Bagaimana caranya bisa dihormati anak, pertanyaannya. Bagaimana bisa dihormati anak? Yang pertama, orang tua perlu belajar untuk menghormati dirinya sendiri. Bagaimana anak bisa menghormati orang tua jika orang tua tidak menghormati dirinya sendiri? Jadi perlu belajar, ya, untuk menghormati diri sendiri. Nah, bukti bahwa engkau menghormati dirimu sendiri, ya jadilah teladan dalam kesetiaan. Kalau engkau sebagai orang tua yang gak setia, wah, anak sulit menghormati engkau. Orang tuanya sendiri gak setia kepada keluarga, ya bagaimana anak menghormati orang tuanya? Jadi jadilah teladan dalam kesetiaan. Sebagai orang tua bersikap, sebagian orang tua bersikap tidak menjadi contoh, kurang bertanggung jawab dan tidak setia. Ini masalah gitu. Ya. Tidak menjadi contoh dalam hal tanggung jawab dan setia kepada keluarganya. Ya bagaimana dengan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya? Ya mereka sulit untuk mengasihi atau menghormati orang tua seperti itu. Ya. Ya ini hanya gambar saja. Ini sepasang kekasih, tapi diam-diam sang perempuan ya ada main dengan seorang laki-laki lain yang di sampingnya. Ya, seperti gambar itu. Ada the other man. Ya. Nah, ini sadarlah engkau telah menjadi suami atau istri dari partnermu dan sebagai orang tua bagi anak-anakmu. Jadi sebagai suami istri, sadar engkau telah menjadi suami atau istri dari partnermu dan sebagai orang tua bagi anak-anakmu. Jadi jadilah teladan bagi anak-anakmu dalam hal kasih, dalam hal kalau engkau mengasihi anakmu, mereka akan mengasihi engkau. Ya, ini penting. Ya, bagaimana caranya bisa dihormati anak? Yang kedua adalah caranya kerja keras, cara kerja keras orang tua. Ini gambar sekian puluh tahun yang lalu, waktu kami masih istilahnya nyewa model zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak dikenal istilah nyewa tapi kontrak. Tapi buat zaman dulu masih ada sewa zaman dulu ya. Ini kami masih tinggal di Petamburan waktu itu Jakarta ya. Ya ini sebagian saudara sudah menikah sehingga mereka tidak lagi tinggal sama kami. Nah ini yang masih tinggal dengan kami adalah koko saya, kakak laki ada 2 ya. Dan ada Cici yang persis di sebelah mami saya, itu Cici. Yang satu lagi yang perempuan sekarang adalah kakak ipar saya. Ya. Ini contoh daripada mami yang kerja keras untuk mendukung 7 anak saya paling kecil. Sehingga kami melihat kerja kerasnya mami. Sehingga kami menghormati mami, mengasihi mami. Karena kami lihat mami waktu masih muda luar biasa kerja keras untuk anak-anaknya. Ya sekarang mami sudah di surga ya. Begitu juga papi. Jadi bagaimana caranya bisa dihormati oleh anak? Ya mereka lihat kerja kerasnya orang tua demi kebaikan anak. Iya, bagaimana caranya bisa dihormati anak? Yang ketiga adalah suami dan istri jangan saling menjelekkan dan merendahkan di hadapan anak-anak. Ya pada waktu suami istri ya kan nggak selalu rukun tuh, kadang-kadang tengkar.
Tapi suami istri ada yang bertengkar, saling menjelekkan, saling merendahkan satu sama lain di hadapan anak. Anak lihat nonton gitu ya, mereka jadi bingung ya. Seperti gambar ini, papa dan mama sedang bertengkar di hadapan anak. Anak melongo, bingung dia, saling menjelekkan, merendahkan ya. Kalau itu kalau mau bertengkar, lebih baik ya di kamar berdua saja ya. Dan kalau bertengkar jangan dengan kasar, jangan main tangan ya. Bertengkar saling melihat, saling memandang, sehingga kalau kita saling memandang itu akan mengurangi reaksi atau sikap negatif terhadap partner kita itu ya. Oke. Bagaimana caranya bisa dihormati anak? Orang tua mengajarkan itu sejak anak masih kecil. Diajarkan sejak kecil. Sejak anak kecil untuk kita menghormati orang tua. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Maksudnya kita kalau mendisiplin harus pakai tongkat selalu. Enggak, itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Ada sikap yang tegas dari orang tuanya. Jikalau anaknya salah, ya ditegur, didisiplin ya, berdasarkan kasih tentunya. Ya, ini gambar yang tidak baik ya. Anak protes, mungkin tengkar dengan mamanya, lihat saling jambak. Ini contoh yang tidak baik ya. Orang tua jambak rambut anak, anak jambak rambut orang tua, rambut mamanya. Dan yang paling mengerikan ini, anaknya kok berani cekik mamanya. Contoh yang tidak baik ya. Contoh yang tidak baik ya. Nah, ini sikap ini tidak baik. Makanya firman Tuhan berkata kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan maksudnya apa? Disiplin ya, akan mengusir itu daripada anak itu. Oke. Bagaimana caranya bisa dihormati anak? Yang kelima, perlu ada keseimbangan antara kasih dan ketegasan. Kasih pada satu pihak harus seimbang dengan ketegasan. 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Kata Paulus ya. Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Tegas ya, cambuk. Atau dengan kasih? Dan dengan hati yang lemah lembut. Orang tua dalam mendidik anak harus ada keseimbangan antara kasih dengan tegas. Orang yang kasih terus nggak ada ketegasan juga nggak baik buat anak. Ya. Tapi orang yang tegas terus kurang kasih juga nggak baik buat anak. Perlu ada keseimbangan antara kasih dan ketegasan. Ya. Nah ini contoh kasih ya. Tapi perlu ketegasan. Nah kalau anak itu harus dipukul, jangan sering-sering pukul, boleh saja pukul, tapi pukul bagian mana? Pukul yang bagian yang paling aman, yaitu apa? Bagian pantat. Bagian pantat paling banyak lemak, sehingga kalau dipukul nggak mengganggu bagian yang lain. Jangan sembarangan pukul, ada yang ditampar, ada yang dipukul kepalanya, ya. Lebih baik seperti gambar ini, pukul bagian pantat, ya. Karena pantat adalah bagian paling banyak lemak. Ya. Jadi kalau mendisiplin anak, memukul anak, jangan menimbulkan ekses negatif. Ya, seringkali ekses negatifnya yang diingat, bukan disiplinnya itu. Ya. Jangan lupa kata disiplin dari kata disciple. Kita mendisiplin untuk menjadikan anak itu jadi disciple, murid kebenaran. Nah, di salib Yesus bertemu keadilan dan kasih Allah. Keadilan pada satu pihak, kasih bertemu di salib. Ya. Oke, yang keenam, bagaimana caranya bisa dihormati anak? Suami istri harus sehati dalam mendisiplin anak dan konsisten dalam memegang komitmen. Jadi suami istri harus sehati.
Jangan suaminya boleh, istrinya berkata nggak boleh atau sebaliknya. Mesti sehati. Ya. Ya. Kalau suami istri nggak sehati, anaknya jadi bingung mau ikut mama atau ikut papa. Gitu. Sehingga sebelum mendisiplin anak, suami istri, papa mama harus diskusi dulu antara mereka berdua, kesehatian dulu. Sehingga papa ngomong A, ya mama ngomong A juga. Kalau enggak, anak bingung atau anak akan mengadu papa mamanya diadu. Oke. Bagaimana caranya bisa dihormati anak? Yang ketujuh, orang tua menghormati kakek nenek dari anak-anak. Kakek neneknya, jadi perlu diajar oleh orang tua untuk menghormati kakek neneknya. Children learn by examples. Anak-anak belajar dari contoh. Ya ini bagus ini. Ini yang belah kiri mamanya Ibu Diana, sekarang sudah almarhumah ya. Kemudian Bu Diana, anaknya, salah satu anaknya. Kemudian yang sebelahnya Bu Diana adalah keponakan Bu Diana. Jadi sebelahnya keponakan Bu Diana adalah cucunya, maksudnya anak dari keponakan. Jadi di sini ada 4 generasi, bagus ya. Nah itu anak-anak perlu diajar untuk menghormati kakek nenek, bahkan kalau yang lebih tua dari itu harus belajar. Children learn by examples. Anak-anak belajar dari contoh. Oke. Nah, bagaimana wujud penghormatan kepada orang tua? Hormati mereka pada waktu mereka masih hidup. Iya, pada waktu mereka masih hidup. Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah imam mereka. Contohlah imam mereka. Ya. Sikap umat Tuhan terhadap orang tua yang telah meninggal. Bagaimana sikap anak umat Tuhan terhadap orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama, anak-anak Tuhan perlu ingat jasa orang tua mereka. Ingat, nggak boleh lupa. Ingat jasa orang tua mereka. Teladani iman dan kehidupan mereka. Hal yang baik diteladani. Ya, iman kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, ingat pesan mereka. Sebelum mereka meninggal, pesan mereka kita ingat. Berusaha untuk melaksanakan pesan itu sebatas pesan itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau pesan-pesannya baik, nggak bertentangan kehendak Tuhan, why not? Coba laksanakan. Tapi kalau yang pesannya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita berkata saya tidak bisa lakukan karena firman Tuhan lebih penting, ya. Kalau pesan-pesan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, prinsipnya, ya. Dan kalau mereka dikubur, ya rawat kuburan mereka, ya, rawat kuburan mereka. Oke. Wujud penghormatan kepada orang tua yang kedua adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan rohani mereka. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan rohani mereka. Dan rawat mereka kalau mereka sakit. Ya. Ini saya ingat, ini mami, karena udah almarhumah ya. Itu masih muda saya ya. Ya mami waktu saya sudah melayani, ada penghasilan sedikit gitu ya. Ya kami bawa mami ke puncak Jakarta ya. Dekat puncak kan. Kemudian dan nonton akrobat pesawat. Waktu itu saya belum punya mobil, punyanya cuma Vespa milik gereja. Mami mau nggak diboncengin? Mau, ya sudah. Mami naik Vespa, saya setirin ya. Nonton akrobat pesawat di Jakarta waktu itu. Mami senang. Ya, sekarang mami sudah almarhumah. Ya. Yang ketiga, wujud penghormatan pada orang tua adalah biarkan mereka menjadi tetap efektif dan produktif, jangan menganggur. Orang tua kalau menganggur tuh kasihan mereka, rasa diri nggak berguna,
hari tiap hari rasanya lama karena mereka nggak lakukan apa-apa. Ya. Biarkan mereka menjadi tetap efektif dan produktif, jangan menganggur. Ini waktu saya mengajar di salah satu kelas di Jogja, ya sebagian ada yang sudah usia pensiun, ya, murid saya waktu itu ya, di Jogja di salah satu gereja ya. Tapi mereka mau belajar untuk mereka bagikan kepada orang lain, kepada generasi muda ya. Syukur ya. Orang tua akan merasa tetap tenang jika masih tetap berguna bagi orang lain. Kalau mereka jadi nggak berguna bagi orang lain, mereka gelisah, mereka rasa hidup ini waktu setiap hari itu terlalu lama ya. Dan mereka kalau bisa masih mengerjakan sesuatu, walaupun nggak dituntut terlalu tinggi, ya jangan tuntut terlalu tinggi. Tapi mereka rasanya hidup mereka tidak bergantung kepada anak. Dalam hal ekonomi mereka masih bisa, ya bersyukur. Mereka masih tetap tenang, walaupun keuangannya nggak sebesar dulu, ya. Nggak sehebat dulu. Mereka masih bisa kasih sesuatu untuk cucu. Nah, jika ada orang tua yang sudah mulai dibantu oleh anak, walaupun mereka masih punya penghasilan tertentu mungkin, tapi untuk cucu mereka masih bisa ngasih gitu. Nah, mereka senang sekali. Karena hidup rasanya masih berguna, masih bisa memberikan sesuatu bagi cucu, ya, suatu hal yang penting. Ya. Wujud penghormatan pada orang tua adalah, jangan mengikat dalam tanda kutip ya, jangan mengikat beliau sebagai babysitter bagi cucu, ya, jangan mengikat beliau sebagai babysitter. Nah ini opa sama oma merawat cucunya. Ya. Oh, boleh sesekali, coba jangan mengikat mereka sebagai babysitter bagi cucu. Mereka sudah pernah dipakai Tuhan untuk melahirkan, membesarkan anak-anaknya. Sekarang mereka jangan dijadikan sebagai babysitter lagi. Ya, sesekali mungkin boleh, ya. Ada orang berkata, waktu kecil engkau dirawatnya. Waktu punya anak, orang tua menjadi perawat cucu. Nah, ini nggak benar. Ya. Kalau engkau berani menikah, berani punya anak, ya gunakan waktumu juga untuk merawat dan membesarkan anakmu. Jangan semua serahkan kepada mama, ya, pada kakek nenek anak itu. Ya. Ya, kalau sering-sering begitu nggak baik ya. Iya. Wujud penghormatan kepada orang tua adalah kunjungi secara reguler orang tua Anda. Ya, orang tua merasa tetap dihormati. Secara reguler anak menantu cucu mengunjungi mereka. Ya. Ketemu, ngomong-ngomong, kasih oleh-oleh, mereka senang. Ya. Iya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mau belajar firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Roh Kudus menolong kami untuk kami mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari dan kami belajar untuk menghormati orang tua kami. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.